Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon perkenalkan diri, saya Hendar, dari mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta. Dalam pembuatan video ini dilandasi dengan adanya tugas, yaitu tugas mata kuliah pengembangan diri yang diampu oleh dosen Pak Jack Febrian. Dalam tugas ini saya akan menjelaskan pentingnya kepemimpinan. Menurut saya, kepemimpinan memiliki arti penting karena menginspirasi dan mengarahkan kelompok menuju tujuan bersama. Seorang pemimpin membuat keputusan strategis, membangun tim yang efektif, dan menciptakan budaya positif dalam organisasi. Kemampuan komunikasi yang baik dan penanganan konflik efektif juga menjadi aspek kunci kepemimpinan. Secara keseluruhan, kepemimpinan berperan penting dalam mencapai keberhasilan dan keseimbangan dalam suatu kelompok atau organisasi. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, ada beberapa cara atau ada beberapa hal yang harus dikenali dari diri sendiri, yaitu pemahaman diri. Pemahaman diri yaitu ketahui kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai diri kita. Jadi kita itu harus mengenali lebih dalam gitu, sikap kita atau kekuatan kita untuk menjadi seorang pemimpin. Terus yang selanjutnya, komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu yaitu menyampaikan informasi dengan jelas dan dengan aktif. Maksud dari ini yaitu kita tidak melebih-lebihan gitu, dari semisal ada hal gitu, nggak melebihkan dari satu menjadi dua kata, dari dua kata menjadi tiga kata, kurang lebihnya begitulah. Terus yang selanjutnya, visi dan tujuan kita sebagai pemimpin itu harus mempunyai visi dan tujuan. Jelaskan visi dan tujuan kita untuk membangun suatu organisasi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, tanpa merendahkan atau mencela kepemimpinan yang sebelumnya. Yang selanjutnya, keputusan yang tepat. Apa itu keputusan yang tepat? Keputusan yang tepat yaitu ambil keputusan berdasarkan fakta dan integritas. Jadi dalam keputusan yang tepat itu, seorang pemimpin harus bisa mengambil suatu masalah atau suatu putusan yang tepat. Contohnya, semisal ada masalah ini, ditanganinya harus bagaimana gitu. Yang selanjutnya, pembinaan dan pengembangan. Maksud dari pembinaan dan pengembangan itu yaitu pertumbuhan individu dalam anggota atau organisasi yang kita naungi atau yang kita pimpin. Selanjutnya, komitmen pada peningkatan. Maksudnya komitmen dalam peningkatannya itu kita terus mencari cara untuk meningkatkan diri dan tim atau suatu organisasi ke jenjang yang lebih baik. Yang selanjutnya, semisal saya menjadi pemimpin, strategi yang akan saya terapkan dalam organisasi yang saya pimpin itu, pertama saya akan melakukan pendidikan berkelanjutan. Apa itu pendidikan berkelanjutan? Yaitu pendidikan berkelanjutan yaitu tetaplah belajar dan tingkatkan keterampilan kepemimpinan atau pelatihan secara sertifikasi atau tambahan. Yang selanjutnya, mentor dan dibimbing. Apa itu mentor? Mentor, carilah mentor atau coach untuk diri kita sebagai pemimpin. Bagaimana kita
membawa suatu organisasi tersebut menjadi ke lebih baik. Dan yang selanjutnya jaringan dan keterlibatan. Jaringan keterlibatan yaitu eh, apa bangun relasi yang lebih besar dari sebelumnya. Lalu terapkan relasi tersebut atau informasi yang kita dapatkan dari relasi tersebut ke dalam organisasi yang kita pimpin. Nah, yang selanjutnya pengalaman pengalaman luas. Arti dari pengalaman yang luas yaitu ambil tantangan dan proyek yang menantang untuk memperluas. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kita sebagai pemimpin gitu. Harus bisa mengambil bukan harus mengambil, harus bisa menyelesaikan tantangan yang bisa membuat organisasi yang kita pimpin itu lebih baik. Eh, dan selanjutnya, bentar, eh, selanjutnya tetap terbuka untuk umpan balik suatu anggota organisasi tersebut, yaitu terima umpan balik, misal terima masukan dari anggota atau terima masukan dari luar anggota untuk memperbaiki diri kita sebagai pemimpin. Dan yang terakhir, visi pengembangan hubungan yang kuat. Pengembangan hubungan yang kuat yaitu dibangun dengan bangunan hubungan kuat, yaitu kesuksesan pemimpin seringkali terkait erat dengan kemampuan membangun dan memelihara hubungan yang sehat, yaitu si pemimpin dengan anggota organisasi yang dipimpinnya itu tidak ada jarak gitu. Jadi nggak ada ketercanggungan. eh, dalam hal ini dapat eh, membuat si pemimpin tersebut atau anggota tersebut tidak kaku dengan pemimpinnya, dan hal ini dapat menyebabkan terjadinya lebih baik suatu organisasi dan tidak akan adanya perselisihan atau pecah belah. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.